We're back, Detikers. Yes, dan tentunya di akhir tahun ini kita juga tentunya harus cari tahu kira-kira sebetulnya kondisi pasar atau market nih lagi seperti apa sih ya. Kalau Jakarta hujan, apakah mungkin di sini kita juga berpayung? Harus berpayung ini ya, berpayung risiko. Nah, ini risikonya lagi tinggi-tingginya nih anyway, Detikers, karena memang marketnya lagi volatile banget. Kemarin enggak kemarin sih, dini hari tadi baru saja diumumkan oleh The Fed akhirnya dipangkas bunga acuannya, dan itu membuat banyak deh pokoknya ininya ceritanya. Nanti yang cerita beliau sendiri aja. Langsung ada Mbak Sheryl Tanuwijaya di sini. Dari Investasiku. Halo lagi Mbak Halo Sheryl. Mbak dan Mas. Apakah tidurnya hari ini nyenyak? Sebenarnya agak terkejut ya sama komentar hawkish dari Opa Jerome Powell yang ternyata ya memang keputusannya sesuai sama harapan sih. Pangkas ya. Pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin. Jadinya 4,5% nih suku bunga di Amerika sekarang ya. BI kan kemarin sudah antisipasi juga ya, kalau kita lihat ya masih tetap nih di 6% ya. Jadi selisih suku bunga BI sama suku bunga Amerika semakin lebar ya, 1,5% nih. Sebenarnya ini suatu peluang ya, investor asing bisa melirik Indonesia untuk masuk karena suku bunganya lebih tinggi gitu ya. Memang untuk jangka pendek, komentar hawkish Opa Jerome itu membuat pasar seluruh dunia, nggak hanya IHSG doang yang panik ya. Bahkan di Amerika sendiri ya, bursanya itu yang tadinya lagi hijau royo-royo, yang sudah sekian puluh kali cetak rekor tertinggi, mendadak tuh semalam kompak terkoreksi bahkan 2-3%. Indeks-indeksnya kayak indeks Dow Jones, S&P, apalagi Nasdaq nih 3,56% gitu. Bahkan ada juga ini suatu parameter untuk menilai kepanikan market, yaitu indikator VIX ya, VIX ya di Amerika itu. Nah ini tuh sampai lompat 11 poin ke level 27. Padahal patokannya, rule of thumb-nya di level 20 batasnya itu. Jadi ini udah luar biasa panik. Ini istilahnya begitulah kalau untuk bahasa awam ya. Luar biasa panik ya. Karena awalnya kan dari kurang 11 aja tuh, kurang lebih dari 15-an lagi bullish-bullishnya nih. Jadi indikator VIX ini tuh berlawanan sama indeks S&P. Saat indeks S&P kemarin rally, dia jadi turun ke sekian belas gitu. Sebenarnya yang normal di bawah, mepet-mepet 20 lah gitu. Tapi mendadak dia bisa lompat, berarti khawatir banget. Seperti itu. Dan memang di Indonesia nggak ada parameter untuk menilai volatilitas pasar tersebut ya. Tapi kita bisa berkaca, nggak hanya IHSG sendiri hari ini yang merah, bursa regional Asia juga serupa, senasib kayak gitu. Apa sih Mbak komentar dari Powell yang bikin sentimennya paling negatif gitu ke pasar? Oke, jadi kemarin ya Powell setelah memangkas suku bunga tapi memberikan komentar ya bahwa beliau tuh optimis sama kondisi perekonomian Amerika ya. Bahkan dia merevisi naik nih target pertumbuhan ekonomi Amerika di tahun 2024 ini yang tadinya 2% jadinya 2,5%. Itu 0,5% tapi signifikan ya untuk takaran PDB gitu. Maksudnya berarti dia sangat optimis kalau kondisi Amerika saat ini tuh baik-baik aja dengan suku bunga yang tinggi. Jadi buat apa dipangkas suku bunga cepet-cepet gitu. Lalu untuk 2025 udah ada nih ya. Udah ada proyeksinya juga. Alright. Dinaikkan dari 2% awalnya targetnya. Jadi ke 2,1%, naik 0,1%. Dan dengan outlook yang lebih optimis untuk perekonomian Amerika dari ketua gubernur bank sentralnya, otomatis itu membuat investor, wah ekonomi Amerika oke nih, udahlah aku memburu mata uangnya aja lah USD, sehingga USD itu naik
ke level sekian bulan tertinggi ya, ke 108. Udah 16.200-an ya sekarang. Nah, ya? itu jadi bukannya serta-merta wah rupiah kita melemah nih. Enggak, karena memang US dollarnya itu semenguat itu ya, kita cek nih. Jadi emang USD-nya. harus dilihat juga dari sudut pandang yang berbeda ya. Betul. Bukan hanya dari rupiahnya aja. Nah, indeks DXY-nya nih bahkan level tertinggi dalam sebulan terakhir ya. Terus menanjak kalau kita lihat grafiknya. Seperti itu. Bahkan semua instrumen pasar keuangan ini melemah. Kalau kita berkaca sama bursa Wall Street, itu 3 indeks utamanya Dow Jones, S&P, Nasdaq, semua koreksi sampai hampir 4% kan. Lalu kita lihat ke pasar domestik kita, bursa regional Asia kita, semua pasar sahamnya koreksi. Komoditas juga ikut koreksi. Even emas yang safe haven, yang biasanya diburu saat market panik, ikut koreksi. Orang-orang larinya ke Bitcoin ya. Bitcoin juga koreksi juga. Signifikan ya. Kita cek nih Bitcoin berapa, biar nggak penasaran. Oke, karena memang ada juga simpang siur, terutama wargi-wargi X ya, yang kayak ini udah saatnya nih untuk kembali ke Bitcoin lagi, itu katanya Mbak. Bitcoinnya turun 6%. Wow, ya. that's quite a lot. Jadi semua rata terkoreksi, ya. Beralihnya kemana? Ya, ke pasar uang Amerika. USD ya, ke pasar obligasinya Amerika juga. Makanya dolarnya nguat semua terhadap semua kurs ya. Bisa kita katakan gitu. Mayoritas nilai tukar jadinya melemah terhadap indeks dolar karena dia lagi menguat-nguatnya seperti itu. Punya dolar nggak? Masih punya dolar nggak? Masih cinta rupiah ya. Cinta rupiah tapi megang dolar nggak? Tapi dolar di mana-mana. Nah, justru aku pengen tanya kenapa bisa indeks dolar ini begitu bukan diminati. Pada akhirnya banyak yang berlari ke sana di akhir tahun ini, Mbak. Bukannya sebetulnya untuk kayak loh kan 2025 mereka akan berganti presiden, ganti kebijakan, kemudian juga nanti akan ada ya hubungan-hubungan dengan negara-negara lainnya juga yang pasti sedikit banyak berubah juga. Tapi justru malah lari ke sana di akhir tahun gitu. Ya itu karena ada sentimen positif ya, perkataan positif tuh dari si Jerome Powell kalau dia merevisi naik target pertumbuhan ekonominya. Kalau direvisi naik apalagi sebesar itu untuk tahun 2024 ini, berarti ekonominya kan bagus dong. Yang dikhawatirkan akan terjadi resesi itu jauh-jauh dong. Gitu. Apalagi terpilihnya juga Presiden Trump, di satu sisi dia sangat royal mau memangkas tax pajak korporasi gitu. Jadi ya orang berpikir ya udahlah balik lagi aja invest ke Amerika kayak gitu. Dijual-jualin lah instrumen-instrumen keuangan dikonversi balik ke USD kayak gitu. Makanya kalau ngelihat orang nih kan harusnya orang pada stres ya ngelihat market kita hari ini rontok sebegitu dalamnya. Tapi kalau lo ngelihat orang ada yang happy banget hari ini, bisa jadi karena dia punya dolar banyak. Oh iya bisa jadi ya jadinya ya. Atau sebagian orang yang selama ini belum take action, nungguin marketnya koreksi. Oh iya, aku ketemu orangnya langsung. Jadi apa next act-nya yang akan dilakukan setelah mungkin ya banyak marketnya yang koreksi ya. Nah itu makanya mau nanya ke Mbak Sheryl nih, apa yang menarik untuk dikoleksi ketika market lagi diskon gede-gedean kayak gini? Oke, nah kalau diskon artinya kan harganya lebih rendah ya dibandingkan harga rata-rata atau harga dengan kondisi normalnya gitu ya. Nah, kita jadi bisa mengincar saham-saham yang secara fundamental kinerjanya bagus, bertumbuh gitu ya. Royal dan rajin membagi dividen. Kalau untuk investor pemula sebaiknya pilih situ juga, memilih saham yang punya karakter seperti itu ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan historical ya, sebenarnya kalau trader-trader dan investor mentalnya sudah banyak terlatih ya sama kejadian koreksi nih di Desember tanggal 2 itu marketnya 1% di 7.041 gitu ya, sudah banyak teruji lah ya. Lalu juga pernah nih di 5 Agustus itu juga ke 6998. Lalu kita flashback ke belakang lebih jauh lagi, contohnya mungkin kayak Desember 2022 ya.
itu juga tidak ada window dressing kalau dikatakan. Tapi kalau menurut aku, meskipun dengan kondisi seperti ini, kita masih katakan sempat terjadi window dressing ya. Karena sempat menguat sampai ke 7.500 di bulan Desember ini, tepatnya di tanggal 11 kayak gitu. Dan itu naik sangat signifikan ya teman-teman. Meskipun secara penglihatan kita tidak melihat ini all time high, tapi ini rebound yang luar biasa. Karena di 2 Desember itu indeksnya baru di 7.041, naik kurang lebih 500 poin, kurang dari sebulan. Itu sudah kita katakan bullish gitu ya, untuk memenuhi kriteria window dressing. Tapi kita sudah melihat juga, kita sudah pernah melewati koreksi yang lebih parah, bahkan juga saat pandemi. IHSG kita koreksi sampai 5% dalam sehari. Justru dari situ menciptakan banyak trader dan investor yang bergelimang cuan super duper banyak gitu. Investor karena mereka trader yang lebih dewasa ya Mbak. Dewasa dan bijak ya. Bijak. Kalau yang tidak menggunakan uang dingin, uang panas, uang pinjaman segala macam, ya itu bisa dijual panik, dijual lagi saat rendah-rendahnya. Nah ini makanya kondisi IHSG saat ini contoh yang sangat baik untuk nasihat dari jangan menggunakan uang panas atau uang kebutuhan sehari-hari untuk berinvestasi. Karena ya resiko terkoreksi harga turun itu bisa saja terjadi. Nah kebayang kan kalau kita pakai uang makan nih, atau uang sekolah anak, atau uang kebutuhan uang bayar apapun, listrik, uang modal nikahnya mau Desember nikahnya nih ya, Januari misalnya. Iya, nah marketnya udah harus bayar kan ya. Marketnya lagi koreksi, ketunda, akhirnya ujungnya minjem pinjol. Udah. Atau Vicious ditunda. cycle. Jadi semuanya ketunda. Dan tujuan investasinya jadinya bisa kacau balau gitu. Makanya kita wanti-wanti selalu persiapkan dana darurat ya. Pastikan kesehatan finansialnya sudah oke, baru investasi gitu. Benar. Aku mau nanya lagi dong Mbak. Boleh. Soal yang tadi sempat di-mention juga bahwa sebetulnya kita sempat turun banget di 7.040-an gitu. Habis itu sempat juga di 7.500-an. Tapi sebetulnya kita most likely tidak pernah jatuh banget atau naik banget. Sebetulnya IHSG itu bisa disebut cukup resisten gak sih gitu? Atau apa ya? Atau seberapa resisten IHSG tahun ini kinerjanya terhadap segala macam gonjang-ganjing dunia sepanjang tahun ini Mbak? Oke. Kalau secara resistensi sama indeks, emang kalau return year to date IHSG sama bursa Amerika itu perbandingannya jauh. Kalau di Amerika lagi rally-rallynya, kalau kita justru masih minus year to date gitu. Tapi kalau kita bandingkan sama pasar-pasar negara berkembang lain di negara-negara Asia Pasifik, misalnya kayak Thailand, Singapura, Malaysia, kinerja kita not bad lah gitu. Bahkan masih menarik, masih atraktif dengan valuasi yang murah kayak gitu. Tapi apple to apple nggak tuh membandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya? Apple to apple, kalau aku bandingkan sama Amerika, negara maju, itu nggak apple. Itu nggak apple to apple. Itu Big apple ya. Kita itu New York. itu kita apple malah. Kita lebih ke green apple. Ya green apple. iya, betul. Jadi justru kita lihat koreksi itu sebagai peluang ya. Peluang untuk koreksi saham-saham bagus. Mungkin untuk pemula salah satu screeningnya bisa cermati saham-saham dari LQ45 yang punya kapitalisasi likuiditas baik, fundamentalnya kuat. Karena mereka kan biasanya udah lama nih dinobatkan sebagai saham blue chip, bukan baru 1, 2, 3, 5 tahun. Tapi dia tuh sudah teruji sekian kali market koreksi, krisis, pandemi, tapi tetap aja masih ada dan berhasil all time high terus juga kayak gitu. Ibaratnya pondasinya udah kuat ya Mbak. Sudah teruji. Jadi gak lah mungkin ya. bakal tumbang gitu yang gak akan bisa balik lagi. Ya meskipun memang komposisi LQ45 berubah-berubah ya, tapi kan kita bisa pilih siapa sih yang udah sekian puluh tahun atau sekian belas tahun nih di LQ45 udah teruji zaman ibaratnya. Kayak gitu. Siapa sih? Tahulah semuanya.
Iya, kayak yang Gitu. perbankan big caps itu kan dia udah Nggak boleh menempati disebutin ya. LQ45 kan. Boleh sih sebenarnya. Boleh Mbak, sih, cuman banyak boleh. banget. Kan Banyak ada banget. 45. Gak apa-apa untuk mengisi waktu aja Mbak sampai akhir bulan ini. Panjang banget kita siarannya dilihat-lihat. Iya. Jadi benar kalau kata Pak Firman kemarin, kita Mm-mm. tuh makanya bukan main investasi. Investasi itu Mm-mm. nggak boleh pakai uang panas Panas. begitu, Oh. dan juga harus dengan punya knowledge gitu. Mm-mm. Nggak sekedar FOMO atau cuma cap cip cup kembang kuncup pilih yang Iya, mana. yang main-main mau. Karena lah. pada akhirnya ya itu gambling banget. Mm-mm. Itulah kenapa dia akhirnya bisa disebut dengan judi. Mm-mm. Termasuk juga setting goal itu yang selalu aku ingat dari Pak Firman tuh kalau misalnya mau berinvestasi itu apa goalsnya, untuk apa Iya. ya, apakah sebetulnya ini untuk masa depan ya yang memang pegangan untuk nanti masa depan setelah pensiun, atau mungkin juga memang ada goalsnya nanti hasil dari investasi ini mau dibelikan rumah misalnya, how big is the goal gitu kali ya. Yes. Itu juga harus Tujuan jelas, itu harus jadi tahu. boundaries buat kita. Betul, Oke. betul. Kita tutup, tapi terakhir mungkin Mbak Sheryl boleh untuk besok gimana Mbak? Ini adalah hari terakhir untuk pekan ini. Tidak. Besok ya. Besok Jumat kan? Besok Iya, hari benar. terakhir. Iya. Besok nih. Iya, besok. Besok. Lebih gawat lagi. Besok Oh, hari liburan ya? terakhir ya. Kalau saya cermati ya, hari ini koreksi itu ada gap ya. Ada harga kosong ya. Dan yang biasanya terisi dalam beberapa hari ke depan gitu. Kalau kita lihat sih besok ada potensi koreksi sedikit lagi ya. Menguji level terendah hari ini di 6.950. Tapi besok di sesi kedua kita lihat itu ada potensi rebound gitu. Jadi jangan sampai kelewatan nggak transaksi apapun lagi. Dan juga di investasiku selain saham mungkin masih belum siap dengan resikonya, lebih suka sama yang konvensional ya, bukan konvensional, konservatif ya. Itu dia. Iya, Dia Adams. konservatif nih Jam 9 profil malam aku pulang. resikonya gitu ya. Bisa pilih ke reksadana pasar uang, pendapatan tetap itu lagi oke dengan kondisi seperti ini. Kondisi pasar suku bunga yang lebih lambat diturunkan, lalu penguatan dolar ya. Karena kan mereka komposisinya surat utang juga gitu ya, pasar uang juga gitu. Ya, jadi kalau mau investasi yang konservatif boleh pilihnya reksadana. Yes. Tapi kalau mau yang Ya moderat ajojing, lah ya. reksa Artamevia bisa. Yang izinkan aku. Satu yang tak bisa. Bisa juga dibikin versi koplonya. Oh iya betul ya. Ini Sorry ya Mbak ya. Nggak apa-apa. aku jadi agak kayak aku nggak mau kalah. Aku harus Iya. come up dengan Lo lagu harus- lainnya. Mbak, kamu dengan lagu lainnya karena itu jadi ya rule of third-nya ya. Kalau Mbak Sheryl kan tadi udah reksadana dia. Bisa juga obligasi. Itu kan udah beli Lagunya. di hold Yes. itu udah ketahuan kuponnya berapa bunganya. Betul. Mirip prinsip deposito, tapi ini dengan pajak yang lebih rendah dan bunga yang lebih tinggi. Gitu. Iya. Kalau udah ada uangnya 3 miliar udah langsung aja obligasi itu. Enggak, minimal 5 juta aja kalau diinvestasi. Apa Menurut kalau aku minimal kalau udah 5 punya juta? uang 3 miliar tapi belum berinvestasi tuh Parah sih. gimana sih? Kayak halo Anda. Halo, apakah diputar terus juga si 3 Nonton miliar dong Detik itu? Sore. Dan sama satu lagi ada podcast yang keren banget itu kemarin. Tolak miskin Oh dong. iya betul. Halo. Lakmis. Tolkien dong. Kenapa jadi beda lagi ya? Lakin. Anyway, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Thank you, kasih, Mas. See you another day. Detikers. Terima kasih juga Detikers sudah nonton Market Review. Tapi jangan kemana-mana. Abis ini kita masih punya banyak amunisi lainnya. Termasuk ini adalah topik yang sangat dinantikan oleh Eiza. Makanya dia sampai pulang lagi ke Indonesia. Karena aku kayak loh kita Emang- pulang loh. Emang kita nggak jadi nyoblos lagi loh. Kok kenapa negara ini gitu? Enggak ya, habis ini pokoknya kita nantikan juga ya. Masih di Detik Sore. Ya cuma. Hore hore.